Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Dirjen Pak Hedi Rahadian yang sudah memaparkan materi yang cukup sistematis dan banyak hal yang kita peroleh dari paparan beliau. Terima kasih Pak. Kemudian yang kami hormati Kepala BPSDM PUPR Bapak Insinyur Sugiartanto MT dan seluruh peserta pembicara dan widya suara BPTSM yang kami hormati. Pertama-tama kami sangat bangga dan atas diberinya kami kesempatan untuk menyampaikan materi kami, judul tantangan distribusi logistik pada masa pandemi COVID-19. Perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya Indonesia sangat pintar di dalam melakukan atau menghadapi COVID ini, di mana logistik diizinkan untuk beroperasi. Nah ini suatu hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan orang di Wuhan, Cina, yang ketika lockdown maka seluruh aktivitas stop, sehingga mengakibatkan dampak yang sangat begitu luas dan drastis. Dalam 78 hari lockdown di Cina mengakibatkan 80% UMKM nggak punya penghasilan, nggak bisa bertahan. Kemudian saya lihat ada data perusahaan properti yang banyak yang ambruk dan 15% industri tumpur. Ini kita harapkan maunya di negara kita nggak seperti itu, karena kita diizinkan logistik berjalan ini. Nah, kalau kita slide-nya tolong tampilkan Pak. Apa sih sebetulnya kegiatan aktivitas truk? Hal ini sebetulnya sangat sederhana. Truk itu cuma ada 3 titik yang dia lewati. Tempat muat, di jalan, tempat bongkar. Sederhana. Tetapi dalam kesederhananya ini, dia harus melakukan kegiatan yang sangat penting dalam konektivitas dan aksesibilitas terhadap simpul-simpul transportasi. Karena truk ini akan melayani barang menuju pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, pusat-pusat distribusi, baik yang transportasi darat, laut, dan udara. Inilah fungsi truk yang selama ini sering mendapat kebijakan yang kurang berpihak kepada truk ini. Kita lihat bahwa ketika dia melayani transportasi barang ini melalui darat, laut, melalui sistem multimoda, itu dalam rangka pengiriman barang secara domestik maupun internasional. Berarti apa yang disiapkan infrastruktur di negara kita tentunya harus sama kelasnya dengan di negara luar, karena kontainer itu akan melintas infrastruktur di negara kita dan di negara orang dengan standar yang sama, dengan standar kendaraan yang sama pula. Lanjut. Kalau kita lihat logistik negara kita, mulai tahun 10
Tolong slide-nya, Mbak. Ya, sebelumnya saya kira. Ya, sebelumnya. Baik, kami lanjutkan bahwa logistik performance index kita dari tahun 2010 sampai dengan sekarang 2018 sudah semakin membaik. Mulai dari angka 75 sekarang sudah lebih membaik sampai dengan angka 46. Nah, mengapa truk ini sangat digemari oleh pengguna jasanya dibanding dengan modal yang lain? Karena truk paling efisien dan paling murah untuk jarak dekat. Kita melihat bahwa kita bandingkan dengan kapal dan kereta api, bahwa dalam jarak 400 km, truk ini tidak dapat disaingi. Tetapi kalau sudah mencapai 1.100 km, mungkin harus melalui kapal laut. Dan 1.000 km baru bisa bersaing dengan kereta api. Ini pengalaman yang kita alami di mana waktu bersaing antara truk yang di Gede Bage dengan kereta api. Kereta apinya nggak bisa hidup. Nggak mampu bersaing. Kita belum efisien karena logistik kita saat ini adalah mempunyai biaya 24,7% dari PDB, yang mana ini kalah dengan negara-negara di ASEAN lainnya. Kalau Singapura sudah 8%, kemudian Malaysia 13%, Thailand 20%. Panitia bisa tampilkan materinya. Ini karena yang tampil ini tidak masuk slide saya ini kelihatannya ini. Ya. Ya. Dari panitia karena dari sana itu. Ya. Saya teruskan lagi lah karena barangkali ini ada masalah teknis ini. Oke, ya. Kenapa ya di tempat saya nggak tampil itu? Baik. Mengapa truk ini yang paling dominan? Karena kita lihat operasional truk ini mungkin problem bersama. Bahwa angkutan truk ini memiliki kecenderungan untuk mempunyai muatan lebih. Jadi kalau kita lihat truk ini hampir memuat 2 kali daripada standar yang diperbolehkan. Ini masalah kita bersama. Kalau dari sudut pengusaha truk itu sebetulnya lebih baik dia mengangkut yang standar tapi dapat duitnya sama. Jadi tidak perlu kita mengangkut yang berlebih. Karena ini adalah masalah yang sering kita utarakan karena kami dipaksa oleh pemilik barang untuk memuat lebih. Kalau kita tidak memuat lebih, maka kita tidak dipakai. Nah, ini kira-kira. Kemudian struktur biayanya, bahwa truk ini masih diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. Sebagian perusahaan truk ini, dia tuh tidak pernah berhitung masalah depresiasi. Dan perawatannya sangat-sangat minim. Dan usia kendaraannya pun sudah tua. Sehingga ini apalagi pengemudinya tidak memiliki asuransi. Sehingga ini betul-betul namanya irit. Kira-kira begitu. Jadi dari praktek bisnisnya bahwa lebih dari 90 truk melayani
rute Jakarta-Surabaya ini menggunakan sistem lamsam. Artinya pengemudi itu diberikan uang jalan sebesar ya rata-rata sebesar 4,2 juta rupiah untuk sekali jalan. Jadi berarti manajemen di jalan ini kebanyakan diserahkan kepada supir. Mau lewat mana itu udah urusan supir. Jadi kita tidak pengusaha truknya menyerahkan kepada drivernya. Kalau suruh masuk tol, dia akan mintanya berapa uang tol harus Bapak tambah. Nah, inilah masalahnya sekarang. Sekarang kan pemilik barang tuh kelihatannya pada saat di kondisi ini tidak, aspek kecepatan itu belum merupakan salah satu kebutuhan. Jadi slow down aja. Kita melihat bahwa pergerakan barang di Jawa, di dalam Jawa yang paling banyak sebesar 25 juta ton setahun atau setara dengan 68%. Jawa Sumatera, dari Jawa ke Sumatera 15%. Kemudian Sumatera Jawa atau baliknya dari daerah Sumatera ke Jawa ini banyak truk kosong yang kembali. Kalau di internal Sumatera sendiri ada 12%. Nah ini kira-kira gambaran yang ada di alam truk. Kemudian kita lihat kondisi bisnis angkutan barang buat tracking ini sebelum dan sesudah pandemi. Ini tumbuh secara pesat bahwa mulai dari tahun 2013 sampai 2019 ini truk ini naiknya cukup besar sebesar 7% setiap tahun rata-rata. Kemudian potensi pasarnya juga tumbuh 15,2% sampai dengan tahun 2019. Kemudian yang investasi di dalam 2019, investasi angkutan barang selama ini mencapai 139 triliun. Kontribusi pajak yang dihasilkan adalah sebesar 50,3 triliun dan berarti tumbuh sebesar 18,7%. Namun kita lihat pada saat COVID tahun 2020 ini, maka utilisasi truk sudah menurun sampai kepada 60%. Nah ini ya kita lihat kenapa bisnis tracking ini menurun. Ini adalah pengaruh daripada manufacturer, di mana konsumen kita adalah industri. Ini industri ini sekarang sudah terdampak. Kita lihat dalam data yang menunjukkan bahwa industri garment utilisasinya sudah tinggal 20%. Kalau industri otomotif tinggal 50%. Kemudian komponen otomotif 25%. Keramik turun menjadi 45%. Kalau industri plastik turun 70%, utilisasinya hanya 30%. Semen juga demikian, dan kaca sama-sama menurun 50% lebih. Ini yang mengakibatkan tracking ini sekarang sudah mulai mengalami kerugian. Lanjut. Kalau perusahaan yang ada di Aptrindo ini 1.900 perusahaan, kemudian jumlah truk sebesar terdaftar sebesar 43.351 truk dengan jumlah pegawai termasuk supir 73.630 orang, kemudian truk hanya beroperasi 40%, sehingga sebesar 17.340. Nah ini mengakibatkan dari pengusaha truk ini, masing-masing perusahaan ini berbeda-beda penurunannya. Kalau dia bidang yang mengangkut semen, udah tinggal 40%, sehari menurun ordernya 60%. Ada yang sampai 90%. Jadi berbeda-beda memang
akibatnya. Nah, kemudian juga kesulitan yang dihadapi oleh pengusaha truk ini sekarang udah mulai kelihatan sulit membayar kredit kendaraannya, untuk kewajibannya membayar cicilan untuk hutang yang dia pernah tanda tangan, udah nggak bisa dibayar. Jadi sebanyak 38 hampir 40.000 supir ini menganggur, tidak operasi, sehingga kita perusahaan truk ini harus memutar supir ini secara bergantian untuk berjalan. Kalau kondisi ini kemungkinan hanya dapat bertahan sampai 3 bulan ke depan. Jadi untuk mempertahankan pegawai dan kredit ini udah mulai kita akan lihat sudah mulai mengancam untuk mempertahankan supaya karyawan tidak di PHK. Selanjutnya, mari di sini ada perubahan pergeseran Key Performance Index di sektor transportasi angkutan barang, di mana saat ini semakin ketat persaingan. Jadi ibaratnya ini kalau bahasa lapangannya ini antara perusahaan truk ini sendiri udah berebutan order, saling bunuh-membunuh. Nah, ini yang terjadi karena pasarnya sudah sempit. Nah, yang tadinya kita mengharapkan hanya memikirkan masalah mobilitas ataupun kelancaran, ini harus diintegrasi. Dan kita di dalam masa pandemi ini perlu adanya suatu terminal terpadu alih moda dan perpindahan barang secara cepat. Nah, ini barangkali tantangan di PUPR, bahwa sekarang kan backbone jalan sudah begitu banyak, tetapi ke sentra-sentra industri, sentra pertanian dan perikanan, pelayanan ini kan masih kesulitan untuk menggeserkan barang ke backbone-nya. Jadi seperti contoh lah, sekarang nih saya kan berasal dari kampung saya nih, Brastagi Kabanjahe. Jadi di sana itu pertanian. Ini permasalahannya sekarang bahwa harga barang di tingkat petani sekarang ini hancur-hancuran. Tapi harga sayur mayur di tingkat kota ini bukan main mahalnya. Apa yang terjadi sebetulnya? Karena menggeserkan barang pertanian ke kota. Ini memerlukan infrastruktur yang baik, karena butuh alat transportasi pendingin yang bisa membawa barang itu masih segar ke kota dan dikirimkan melalui kontainer pendingin juga ke Jakarta, karena masih mampu bersaing. Saya lihat dari sayur mayur Brastagi itu masih mampu bersaing di Jakarta, di Cibitung misalnya, dia masih mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan restoran yang di Jakarta. Nah, ini kan harus difasilitasi. Pada masa pandemi ini udah banyak hambatan. Nah, inilah satu tantangan yang perlu kita sikapi, bahwa moda-moda kecil dari daerah yang berpendingin kemudian disuit kepada moda-moda truk yang lebih besar untuk disalurkan melalui backbone ke kota. Ini perlu kita pikirkan bersama. Kemudian saat ini kan orientasi daripada perusahaan truk ini harus secara cerdas dengan menggunakan teknologi mengenai percepatan pengiriman barang melalui online sudah sedemikian rupa. Tetapi truk saat ini masih berorientasi pada kemampuan daya angkut. Berarti di sini truk berlomba-lomba untuk overload, sehingga ini mesti berubah,
karena sudah begitu baiknya infrastruktur, dia harus menggunakan moda yang berorientasi kepada kecepatan. Seperti kalau kita dilihat di Eropa, truk itu bisa menyalip kendaraan sedan sekalipun, karena mereka mempunyai gear ratio yang sangat baik. Gear ratio yang dipakai adalah gear ratio yang sama dengan bus. Itulah kira-kira harus kita ada perubahan ke depan. Nah, kemudian tantangannya bahwa mengenai distribusi logistik ini harus, ya tadi Pak Dirjen sudah sampaikan bahwa digitalisasi 4.0 ini udah perlu nih, karena kita baik dari operasionalnya maupun dari segi pengawasan terhadap truk di jalan ini sudah harus mengarah kepada digitalisasi. Nah, untuk mendorong aktivitas truk ini agar bisnis dapat bertahan saat pandemi ini, haruslah sudah mulai dengan suatu sistem digital. Kalau kita lihat sekarang ini bahwa perlu ada suatu sistem baik di waktu muat maupun di jalan maupun di tempat bongkar, itu sudah harus menggunakan digital. Seperti rest area, udah harus digital, kita masuk di sana, jangan nanti truk, karena kalau truk berjalan 2-4 jam, dia perlu istirahat, beda dengan moda lain. Kalau dia dipaksa jalan terus lebih dari 4 jam secara terus-menerus, ban akan meledak. Dia tidak mampu untuk menahan beban, panas. Jadi dia harus ada rest area yang baik. Itu makanya truk-truk pada umumnya kalau bisa tidak melalui tol, dia tuh hindari jalan tol. Nah, lanjut. Ini tadi mengenai kondisi dari truk udah saya sampaikan, bahwa truk udah semuanya, kalau dilihat ini odol ini udah merata, dan ini harus dilakukan suatu pengawasan secara elektronik agar truk berubah menjadi orientasi kecepatan, sehingga dia akan muat sesuai standar. Dan masih Euro 2, ini udah paling tertinggal di ASEAN, karena negara ASEAN lainnya sudah menggunakan truk yang Euro 4. Kemudian ya akibat daripada persaingan dan demand yang menurun, tarif angkutan ini semakin hari cenderung turun, gitu ya. Ini dan truk yang tua ini tidak mampu memenuhi standar kecepatan di jalan tol. Kalau itu tegas-tegas pemerintah mengawasi jalan tol speed maksimum 60, maka 50% saya kira truk ini nggak bisa masuk tol. Nah, ini mungkin perlu ada sosialisasi dari PUPR kepada kita semua, bahwa memasuki jalan tol itu harus mempunyai satu pemikiran atau paradigma bahwa memasuki tol selama ini kan hanya tol sebagai alternatif jalan macet. Tapi perlu disampaikan bahwa masuk ke dalam tol adalah memasuki highway. Siapkah Anda? Sehingga paradigma orang terhadap tol itu adalah highway, sehingga bersiap-siap baik dari segi safety kendaraan dan orang untuk memasuki jalan tol. Nah, ini lanjut. Nah, Pak, di slide-nya di berikutnya. Nah, ini kami sangat tertarik dan setuju apa yang sudah dibuat teman-teman di Kaligawe Semarang. Ini suatu hal yang digitalisasi mengawasi truk overload ini sangat baik, di mana truk yang masuk ke jalan tol sebelum masuk ke dalam timbangan, dia akan disensor oleh weight in motion. Ada peringatan dini bahwa truk yang
berindikasi untuk overload, harap masuk ke dalam jembatan timbang yang sudah disediakan. Sehingga di situ baru tersaring truk-truk yang overload ini perlu diputar balik ataupun tidak diizinkan untuk masuk ke dalam melanjutkan perjalanan. Nah, inilah kira-kira perlu dikembangkan Adley, sehingga kerjasama dengan pihak kepolisian sangat penting untuk ini. Kami pengusaha truk mendukung hal ini. Nah, lanjutnya ini masalah ya keuangan di sini. Ini saya kira nggak perlu dibahas di sini nih karena barangkali ini ranahnya keuangan ini. Saya kira bagaimana cara untuk menyelamatkan perusahaan truk ini dalam masa pandemi ini sudah pernah kami sampaikan kepada Menko Perindustrian. Jadi Menko sudah merespon terhadap bagaimana sikap terhadap pengembalian pinjaman pokok dan suku bunga dan pajak segala macam sudah direspon. Namun respon dari menteri ini kami rasakan masih belum menyentuh karena OJK-nya belum membuat satu aturan yang tegas terhadap peraturan ke pihak jasa keuangan yang langsung berhadapan dengan kami. Inilah kira-kira untuk melakukan aktivitas logistik, maka kami sudah membuat satu SOP bahwa ini perlu kami sampaikan ke depan bahwa untuk tempat-tempat area muat yang selama ini antrinya berjam-jam, ini sebaiknya ini tidak terjadi lagi. Kalau ada satu sistem informasi yang dikembangkan sehingga truk yang siap dimuat sajalah datang ke pelabuhan atau datang ke pabrik sehingga tidak perlu antri. Kemudian persoalannya ini macet. Wah, ini hal-hal yang kadang-kadang kami kasihan dengan supir ini sampai kakinya nggak bisa kopling lagi karena macet. Nah, ini perlu diantisipasi bagaimana supaya kemacetan ini tidak terjadi, karena ya seperti sekarang kita sudah menggunakan aplikasi bahwa dalam jam-jam macet jangan mengirimkan barang. Nah, ini sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan truk selama ini. Begitu juga di tempat bongkar. Nah, di rest area ini sangat menyedihkan ini kalau truk ini pengemudi ini adalah bermacam-macam membawa barang logistik. Ada yang logistik barang berbahaya ditumpuk jadi satu di rest area. Kemudian mereka berkerumun di satu tempat. Nah, ini perlu dipikirkan, jangan sampai truk ini menjadi pengemudinya menjadi terpapar COVID. Nah, ini kita perlu usaha bersama-sama. Jadi untuk mencegah terjadinya pencegahan penularan terhadap pengemudi. Selanjutnya, ya saya kira ini SOP ini kami sudah distribusikan SOP ini ke seluruh pengusaha truk, bahwa tiap pagi mereka harus semprot di area-area kerja dan kendaraan tiap hari. Kemudian bagian luarnya juga disemprot. Kemudian mereka harus pagi-pagi melakukan briefing, mengingatkan kepada pengusaha truk. Lanjut, kemudian ya saya kira paparan kami cukup sekian. Mohon maaf karena kami ini adalah pelaku lapangan, menyampaikan sesuatunya yang mungkin kurang sistematis dan mungkin sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.